Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Salam jumpa kembali bersama Ibrahim Putra Motor di bengkel Ecek-Ecek. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat, tiada halangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga teman-teman dulur-dulur semua yang ada di luar sana begitu juga dalam keadaan sehat-sehat. Yang sehat dipertahankan, yang sakit semoga diberi cepat kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya akan melanjutkan misi kemarin yang untuk masalah extravan di mobil Kijang Krista 2000 cc. Kali ini saya baru sempat review karena kepadatan konsumen kemarin, efek kerja sendiri, jadi hari ini baru bisa membuat video karena kemarin sibuk banget, baru sekarang bisa memegang untuk proyek itu pembikinan extravan dan injektor. Kali ini extravan sudah saya pasang yang saya las kemarin. Saya menggunakan pan Opel Blazer yang bekas. Kemarin sempat mau saya sarankan untuk beli yang copotan untuk Avanza, cuma saya sementara memakai Opel Blazer dulu karena kemarin settingannya belum ketemu dan sekarang sudah ketemu. Dan apa masalahnya dan apa sebabnya dan bagaimana hasilnya, lanjut kita akan langsung ke TKP. Oke, kita langsung ke TKP. Ini mobil lagi saya panaskan. Kita akan menunggu dulu extravan hidup, ntar kita akan saya detailkan satu persatu. Nah, ini udah hidup panas. Sudah mati, jadi dia hidupnya sebentar-sebentar menyerupai mobil Avanza karena ini sensornya menggunakan mobil Toyota juga. Kita tunggu sekali lagi karena biar hidup. Ini suara power steering lor, power steeringnya kan masalah, jadi suaranya berisik. Hidup. Nah, ini jeda lagi. Oke, kita akan matikan dulu mesinnya. Dan ini masih memakai, nah itu masih memakai galon yang untuk apa kemarin. Kita matikan dulu. Jadi untuk extravannya saya memakai yang kemarin, yang saya rakit kemarin, punya Opel Blazer itu di dalam. Nggak nampak ya lor. Tuh di dalam. Jadi covernya ini masih pakai orinya. Dan ini sempat kemarin saya potong platnya, ini saya masukkan lalu saya keluarkan lagi karena ada masalah kemarin. Ada masalah, analisa saya salah karena saya kemarin menganalisa pannya yang kurang efektif, mungkin terhambat oleh cover atau bagaimana, karena hidupnya kipas itu jedanya lama, bahkan tidak mau jeda. Sekali dia hidup terus. Padahal switch sudah saya pindah-pindah oplos mulai dari sebelum termostat, setelah termostat, dan sesudah radiator. Di inletnya juga sudah saya coba, ternyata masalahnya ada di switchnya. Jadi buat rekan-rekan, teman-teman semuanya yang ingin memodif, kita harus pertimbangkan dulu untuk switch otomatis kipasnya kita mau pakai yang apa. Saya bolak-balik memakai yang Honda, tidak ada masalah, tidak ada kendala. Cuma baru kali ini saya kemarin belanja di toko yang sama sebenarnya, cuma mungkin dari kualitas switchnya itu sendiri yang tidak layak, padahal harganya sama-sama mahal yang sudah sampai saya pengecekan ke semuanya, dari radiator, dari selang-selang, dari
termostat, semua saya cuci bersih semua, hasilnya nihil. Lalu saya punya inisiatif memakai switch grade Corolla. Ini switchnya di sini, ini switch kipasnya. Untuk pemasangannya setelah termostat, tidak di dalam. Kemarin di dalam sudah saya pasang nih, sudah saya bikin tuh di dalam, cuma yang akurat di sini malahan. Jadi mungkin dari lain mobil lain juga penempatannya ya, mungkin faktor dari sirkulasi beda-beda mungkin. Yang jelas yang sudah biasanya memang di output sini saya masangnya di sini, tidak di mobil khusus ini ya, semuanya saya masangnya di sini. Biasanya normal saja, cuma di mobil ini kok kemarin ada kendala, fannya hidup terus, nggak mau jeda. Sekali hidup, sekali dia hidup terus. Saya akan sepilkan satu persatu. Untuk fan, jelas saya menggunakan mobil Opel Blazer, mobil Eropa. Untuk covernya pakai aslinya, hanya bikin dudukan di dalam seperti video yang sebelumnya. Dan yang kedua, switch fannya ini saya memakai grade Corolla. Adaptornya saya memakai adaptor universal yang untuk suhu ampere panas. Kita buat lubang, dibesarin lagi ntar kalau beli yang ini, lalu kita senai lagi, kita bor. Penematnya di luar, di habis termostat ya lor, habis termostat. Dan perlu diketahui untuk switchnya ini, cara kerja switch ini adalah sistemnya memisah. Ini sistemnya out bukan in. Maksudnya out itu cara kerjanya dia memutus bukan menggabung. Jadi di saat posisi netral, maksudnya posisi belum terkena suhu, dia posisinya dia kontak, dia menggabung, menempel, ibaratnya saklarnya itu menempel. Setelah kena panas, dialiri dengan air yang panas, maka dia nilai tahanannya akan berkurang sampai suhu sekitar 85 derajat baru dia memutus. Nah, saat fan ini hidup dia memutus. Untuk rangkaiannya harus menggunakan relay kaki 5, dan kita memakai 2 relay. Pakai satu pun bisa, tetapi kalau pakai satu sama saja tidak memakai relay, harusnya pakai 2 relaynya, relay 2. Jadi saat 85 derajat dia memutus, terus relay yang ini aktif, relay yang kaki 5 ini aktif, lalu menyalurkan ke relay yang satu untuk fan. Saat dia menggabung lagi, maka dia relay yang ini tidak aktif kembali, maka kaki 87 dia akan mengeluarkan 12 volt. Di saat aktif, yang 87A itu di saat aktif dia tidak ada arus, karena ini sistemnya kan aktif, switchnya aktif. Nah, switch ini aktif, mesin aktif, dia ngontak. Jadi ini bekerja, kalau itu ngontak ini bekerja, berarti 87A dia tidak dialiri arus. Tetapi kalau dia sudah switchnya sudah memutus, baru dialiri arus keluar 87 ke sini. Ini 87-nya di relay yang satunya lagi. Kalau untuk rangkaiannya banyak di internet, kita bisa browsing. Untuk arusnya saya mengambil dari aki langsung lewat sekring, dan yang untuk inputnya saya ngambil yang dekat dari sini, yang menuju ke alternator. Ini kita ngambil satu dari alternator. Jadi switch fan-nya kita menggabung di arus on alternator.
Yang sekringnya ada di barisan ke nomor 3 dari sebelah kiri kalau di dalam dashboard sana. Jadi rangkaiannya hanya seperti itu, cuma yang agak lama yaitu kita membuat dudukan ini dan merangkai kelistrikannya. Kalau untuk penempatannya di sini kita pakai Grot Corolla, tidak memakai Honda. Kemarin pakai Honda ada masalah karena mungkin dari switchnya itu yang bermasalah. Sampai ini saya rombak lagi, apa masalah di fannya untuk pendinginannya kurang cepat atau bagaimana, ternyata tidak. Sampai yang punya mobil saya suruh pesan yang punya Avanza, barang malah dipesan saya rombak dengan switch Grot Corolla. Alhamdulillah jadinya sangat memuaskan, sangat bagus dan sangat normal, tidak overheat. Dia bekerja di 85 derajat, jadi mesin bisa stabil. Untuk suhu derajatnya, suhu panasnya, mesin bisa stabil mempertahankan suhu kinerja mesin, jadi BBM pun tidak terlalu boros. Yang jelas menghemat, menghemat sekali, banyak menghemat. Dari kita memasang electric fan ini banyak menghemat, mesin jadi ringan karena tidak ada beban, dan BBM suhu mesin pun dia stabil karena sensor ECT dia mengatur suhu, mengasih input ke ECU buat mendeteksi suhu mesin. Jika suhu mesin ideal di kinerjanya, maka BBM pun yang akan disemprotkan pun lebih hemat. Kalau mesin dingin terus, otomatis BBM tetap sangat boros sekali. Jadi review kali ini mungkin seperti ini. Ini untuk fan elektrik. Dan ini beda layer. Yang kemarin tuh lur. Tak sepilkan lagi. Nah, ini rel injektornya kotak ini lur, tidak bulat. Kalau yang kemarin kan aslinya bulat lur. Jadi mobil ini intinya ada dua pemodipan. Pertama, injektor upgrade ke Nissan Livina, dan fan elektrik kita modif ke Opel Blazer. Kemarin pengujiannya baru memakai Nissan Livina, itu sudah tembus 112. Di video sebelumnya ada itu. Di video saya yang sebelumnya ada, itu belum menggunakan electric fan. Dan ini sekarang sudah menggunakan electric fan. Dia akan lebih hemat lagi, insya Allah akan lebih hemat karena kinerja mesin dia lebih ringan. Mungkin yang untuk tanya-tanya, ingin tanya-tanya bisa di request di kolom komentar, bisa ditanyakan. Mungkin yang lebih tahu bisa membantu menjawab di kolom komentar, karena sifatnya kami hanya ingin berbagi pengalaman, berbagi tutorial, berbagi trik kepada pecinta pengguna mobil-mobil tua, biar tidak bosan-bosannya untuk merawat. Kami sifatnya hanya berbagi pengalaman, bukan teori, tetapi pengalaman. Mungkin yang bisa lebih senior bisa menambahkan kembali, karena kami hanya bengkel ecek-ecek, bengkel di desa, tidak sekolah, tidak belajar, tidak kursus. Tetapi dengan kita gigih teguh untuk belajar, insya Allah kita akan bisa memetik hasilnya. Mungkin video kali ini dari saya cukup segini dulu, bisa dilanjut ke video-video yang lebih bermanfaat kembali yang akan datang. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bengkel ecek-ecek.